Berikut ini adalah materi mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ada 4 teori mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama, teori Yunan. Kedua, teori Nusantara. Ketiga, teori out of Afrika. Dan keempat, teori out of Taiwan. Teori Yunan. Teori Yunan ini mengungkapkan asal-usul nenek moyang Indonesia berasal dari wilayah Tiongkok, tepatnya daerah Yunan. Nenek moyang bangsa Indonesia dipercaya telah meninggalkan wilayah Yunan di sekitar hulu Sungai Salwen dan Sungai Mekong yang memiliki tanah subur. Diperkirakan karena bencana alam dan serangan suku bangsa lain, maka mereka mulai bergerak untuk berpindah. Dasar utama teori Yunan adalah ditemukannya kapak tua di wilayah Nusantara yang memiliki ciri khas yang sama dengan kapak tua di wilayah Asia Tenggara. Ahli yang sepakat dengan teori ini antara lain J.R. Logan, R.H. Geldern, J.H.C. Kern, dan J.R. Foster. Teori Yunan juga didukung oleh ahli dalam negeri bernama Muhammad Ali yang menyatakan bahwa teori asal-usul nenek moyang Indonesia adalah manusia yang berasal dari Yunan. Hal tersebut didasari oleh adanya dugaan perpindahan atau migrasi orang-orang di daerah Mongol ke selatan karena terdesak oleh bangsa-bangsa lain, terutama bangsa yang lebih kuat atau berkuasa. Ada 3 gelombang kedatangan. Yang pertama adalah Proto-Melayu, kemudian Deutero-Melayu, dan yang terakhir Melanesoid. Proto-Melayu atau Melayu tua adalah orang-orang Austronesia yang berasal dari Asia yang pertama kali datang di Kepulauan Nusantara sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Bangsa Proto-Melayu ini memasuki wilayah Nusantara dengan 2 jalur, yakni jalur barat melalui Malaysia, Sumatera, dan jalur timur melalui Filipina, Sulawesi. Bangsa Proto-Melayu ini memiliki kebudayaan batu baru atau disebut juga zaman Neolitikum, yang pembuatan batunya sudah dihaluskan. Keturunan asli bangsa Proto-Melayu adalah suku Dayak dan suku Toraja yang masuk dalam suku bangsa Indonesia. Deutero-Melayu. Bangsa Deutero-Melayu atau Melayu Muda kemudian berhasil mendesak dan akhirnya berasimilasi dengan bangsa pendahulunya, yakni bangsa Proto-Melayu. Hal ini terjadi pada kurun waktu sekitar tahun 400 sampai 300 sebelum Masehi, yakni gelombang kedua nenek moyang bangsa Indonesia datang ke wilayah Nusantara. Bangsa Melayu muda ini masuk ke Nusantara dengan jalur barat dengan menempuh rute dari Yunan, lebih tepatnya Teluk Tonkin, Vietnam, semenanjung Malaysia, dan sampai akhirnya sampai di wilayah Nusantara. Sudah bisa menghasilkan barang-barang dari perunggu dan besi. Contoh benda hasil kebudayaan bangsa Deutero-Melayu adalah kapak corong, kapak sepatu, dan bentuk-bentuk nekara. Selain kebudayaan logam, bangsa ini juga sudah mulai mengembangkan kebudayaan megalitikum. Contohnya, membuat menhir atau tugu batu dan unden atau punden berundak. Keturunan bangsa Deutero-Melayu atau Melayu muda ini adalah suku Jawa, Melayu, dan Bugis yang termasuk dalam suku bangsa Indonesia. Melanesoid. Bangsa Melanesoid mulai hadir juga di sekitar wilayah Papua pada akhir zaman es, yakni 70.000 sebelum Masehi. Di Kepulauan Indonesia, ras ini tinggal di Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur, bersama dengan Papua New Guinea dan daerah-daerah lainnya. Teori Nusantara.
Teori ini menyebutkan bahwa bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia itu sendiri, yakni tidak melalui proses migrasi dari daerah manapun. Teori Nusantara ini didukung oleh para ahli antara lain Boris Karp, J. Crawford, Sultan Tahdir Ali Sabana, dan Muhammad Yamin. Dasar utama teori Nusantara adalah berdasarkan pada bangsa Melayu yang merupakan bangsa dengan peradaban yang sudah tinggi. Anggapan tersebut didasari pada hipotesis bahwa bangsa Melayu telah melewati proses perkembangan budaya sebelum di wilayahnya. Jadi, kesimpulannya bangsa Melayu asli di Nusantara yang akhirnya tumbuh dan berkembang dengan sendirinya tanpa adanya perpindahan ke wilayah tersebut. Teori Nusantara juga didukung dengan penemuan adanya kesamaan bahasa Melayu dengan bahasa Kamboja karena sebuah kebetulan. Kemudian penemuan Homo soloensis dan Homo wajakensis di Pulau Jawa menjadi penanda bahwa keturunan bangsa Melayu memiliki kompetensi berasal dari Jawa. Teori out of Africa. Teori ini mengungkapkan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika. Anggapan ini berdasarkan pada kajian ilmu genetika lewat penelitian DNA. Mereka kemudian bermigrasi dari Afrika hingga ke wilayah Australia yang sudah mendekati wilayah Nusantara. Teori ini kemudian mengungkapkan bahwa bangsa Afrika bermigrasi atau melakukan perpindahan menuju Asia Barat sekitar 50.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Pada sekitar tahun itu bumi sedang memasuki akhir dari zaman glasial, yakni ketika permukaan air laut menjadi lebih dangkal karena air masih berbentuk gletser. Teori out of Taiwan. Teori out of Taiwan mengungkapkan bahwa asal-usul bangsa Indonesia adalah berasal dari Kepulauan Formosa atau wilayah Taiwan. Teori ini rupanya didukung oleh ahli bernama Harry Truman Simanjuntak. Dasar utama dari teori out of Taiwan yang pertama adalah tidak adanya pola genetika yang sama antara kromosom manusia dengan bangsa Indonesia dengan manusia dari bangsa Tiongkok. Masih berdasarkan teori ini, bahasa yang digunakan dan berkembang di Nusantara adalah bahasa yang masuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat memberikan manfaat.